pagi, Bu. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Vika Marshinda Pranaputri selaku apoteker yang sedang bertugas di Apotek Benmari. Jadi Ibu, ini terdapat resep diberikan pada tanggal 15 Desember tahun 2022 atas nama Ibu Dinda, umurnya 64 tahun, beralamat di Kartasura. Apakah benar Ibu? Iya, Bu. Apakah benar ini dengan Ibu Dinda sendiri? Iya. Baik, ini resep diberikan oleh Dr. Supriyadi. Apakah benar Ibu? Iya. Saya izin bertanya Ibu, keluhan apa yang Ibu sampaikan ketika ke dokter? Saya tuh sering itu berat badan saya turun, terus saya tuh sering ngantuk, sama kadar gula saya tuh tinggi, Mbak. Baik, apakah saya boleh meminta sekian waktu Ibu untuk melakukan konseling? Iya. Jadi Ibu, tujuan dari konseling ini agar Ibu Dinda sendiri memahami tentang cara pemakaian obat yang benar dan dapat meningkatkan kepatuhan minum obat dari Ibu Dinda. Apakah tadi dokter sudah menjelaskan obat yang diresepkan itu berguna untuk apa, Bu? Dokter hanya menyampaikan ini obat untuk menurunkan kadar gula darah. Baik, untuk cara pemakaian obatnya apakah dokter sudah menjelaskan? Belum, Mbak. Baik, untuk harapan setelah penggunaan obat ini apakah dokter sudah menjelaskan Ibu? Belum, Mbak. Baik, sebelumnya apakah Ibu Dinda terdapat riwayat penyakit maupun sedang mengonsumsi obat-obatan secara rutin? Tidak, Mbak. Untuk alergi sendiri, Ibu Dinda apakah terdapat riwayat alergi seperti obat, makanan, ataupun musik? Tidak, Mbak. Baik, untuk keluarga Ibu Dinda apakah terdapat riwayat penyakit diabetes mellitus? Iya, Mbak, ibu saya. Kemudian dari Ibu Dinda sendiri, bagaimana aktivitas dari Ibu Dinda? Saya tuh senang makan yang manis, Mbak. Dan harapan dari pengobatan ini adalah diharapkan dapat menurunkan gula darah dari Ibu Dinda. Nah, Ibu Dinda sendiri diresepkan insulin Lantus dengan dosis unit 15 unit dengan aturan pakainya 1 kali sehari, Ibu. Nah, selanjutnya ada jarum suntiknya atau Novifen needle, lalu ada glucopepnya dengan dosis 500 mg diminum 3 kali sehari sebelum makan, ya Ibu. Jadi ini saya akan jelaskan obatnya satu persatu terlebih dahulu, ya Ibu. Sebelum menggunakan insulin, Ibu lebih baik untuk mencuci tangan terlebih dahulu, ya Ibu. Nah, cuci tangan itu bisa dengan sabun atau dengan antiseptik. Ini adalah insulin pennya, ya Ibu. Ibu mendapatkan insulin Lantus. Nah, sebelum dipakai kan tadi insulinnya itu disimpan di lemari pendingin atau kulkas. Nah, untuk penggunaannya yang pertama itu insulinnya dilakukan seperti ini dulu, karena kan sebelumnya disimpan di lemari pendingin. Lalu dibuka penutup kemasan dari jarumnya. Nah, untuk jarumnya sendiri itu terdapat tutup dalam sama tutup luarnya, Ibu. Yang dibuka nanti adalah tutup luarnya terlebih dahulu. Nah, ini adalah cara memasangkannya terlebih dahulu, ya Bu. Nah, ini dipasangnya tegak lurus searah dengan jarum jam. Penutup luar jarumnya diletakkan terlebih dahulu, sisa penutup yang dalam. Nah, untuk penggunaannya insulin sendiri, Ibu kan didapatkan dosis 15 unit. Nah, ini adalah jendela dosisnya itu. Ini adalah tombol pemutarnya. Nah, langkahnya sebelum disuntikkan lebih baiknya untuk mengecek apakah insulinnya itu sudah siap dipakai atau tidak. Caranya yaitu dengan memutar 1 atau 2 dosis unit. Putar, lalu disuntikkan. Nah, jika insulinnya sudah keluar, tandanya insulin sudah siap digunakan. Lalu selanjutnya Ibu mengatur dosisnya sesuai dengan dosis yang diresepkan, yaitu 15 unit. Diputar 15 unit. Nah, Ibu bisa memastikan bahwa jumlah dosis sama dengan jumlah klik. Jadi jika Ibu diresepkan dengan dosis 15 unit, berarti sama dengan 15 klik, Ibu. Nah, selanjutnya yaitu untuk tahap penyuntikannya. Untuk tahap penyuntikannya, yang pertama Ibu menggunakan alkohol swab, dioleskan ke sekitar lokasi penyuntikan. Lalu untuk pegangan penyuntikannya yaitu seperti ini, ya Bu. Diusahakan tidak tertutupi jendela dosisnya agar Ibu melihat apakah dosisnya sudah menunjukkan angka 0 atau belum.
Nah, lalu untuk penyuntikannya, ibu mencubit area sekitar perut, lalu disuntikkan tegak lurus. Setelah angka 0, lalu ditutup menggunakan plaster ya Bu. Nah, untuk pembuangannya, penutup dalamnya itu dipasangkan kembali, di penutup luar jarumnya juga, lalu diambil jarumnya, lalu ditutupkan lagi insulinnya, dan disimpan di almari pendingin lagi ya Bu. Glukopaknya, ibu kan didosiskan 3 kali sehari. Jadi nanti aturan pakainya, ibu di pagi hari bisa minum obat ini, obat glukopaknya terlebih dahulu, lanjut insulin. Nah, ini glukopaknya itu bentuknya tablet ibu, jadi ibu bisa minum dengan air putih. Untuk jarak setelah pemakaian sama makan adalah 15-30 menit. Efek sampingnya, untuk insulinnya itu memiliki efek samping yaitu hipoglikemia. Apakah ibu sudah mengetahui mengenai hipoglikemia? Jadi hipoglikemia itu adalah kadar gula darahnya di bawah normal. Biasanya ditandai dengan keringat dingin maupun lemas ya ibu. Jika ibu mengalami tanda-tanda seperti yang saya sebutkan tadi, ibu langsung menghisap permen ya ibu. Jadi ibu berpergian itu siap sedia untuk membawa permen. Untuk glukopaknya juga sama ibu, memiliki efek samping yaitu hipoglikemia dan mual dan muntah ya ibu. Jika ibu merasakan jarumnya tidak tajam lagi, ibu sebaiknya melakukan pergantian jarum. Dan untuk pembuangannya, ibu bisa melakukan untuk dibuka penutupnya yang bagian luar, lalu menggunakan alat bantu dan mematahkannya. Nah, untuk jarumnya nanti dikumpulkan di wadah khusus agar tidak melukai orang lain. Insulinnya disimpan di almari pendingin, jangan di freezer ya ibu, nanti akan membeku. Untuk glukopaknya, ibu bisa menyimpan di suhu ruangan, jangan di sinar matahari langsung ya ibu, di bawah matahari langsung, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak ya ibu. Kedua obat ini, ibu jangan lupa untuk minum sesuai jadwal ya ibu, karena untuk dapat meningkatkan kepatuhan minum obat. Nah, tujuannya apa? Tujuan dari kepatuhan minum obat agar terapi yang ibu lakukan itu berhasil gitu bu. Nah, diharapkan sebisa mungkin meminum obat sesuai jadwalnya. Resepnya ini tidak bisa ditebus kembali karena tidak ada tanda pengulangan di resepnya. Nah, ibu itu bisa menggunakan terapi non farmakologi juga ibu. Biasanya terapi non farmakologi itu dilakukan dengan olahraga secara teratur, lalu makan buah sayur, makan dan minuman yang rendah gula, jangan merokok, jangan minum alkohol ya bu. Ibu saya izin memverifikasi apakah dari penjelasan saya Ibu Linda memahami? Iya. Apakah Ibu Linda masih terdapat pertanyaan terkait penggunaan obat maupun efek sampingnya Ibu? Baik Ibu, jangan lupa sebelum minum obat alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu Ibu. Baik Ibu, tetap semangat, tetap berusaha karena kesembuhan datangnya dari Allah. Baik Ibu Linda, saya izin meminta tanda tangan dari Ibu ya. Ibu bisa datangkan di sebelah sini. Baik, terima kasih. Baik Ibu Linda, saya berikan kartu nama ya Ibu. Jadi jika Ibu terdapat pertanyaan sekitar obatnya atau terdapat interaksi, efek samping, Ibu bisa menghubungi saya di nomor ini ya Bu. Baik Ibu Linda, saya mau mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktunya telah memberikan saya kesediaan waktu untuk memberikan konseling kepada Ibu. Saya juga mohon maaf apabila selama sesi konseling terdapat kesalahan tutur kata yang kurang berkenan di hati Ibu Linda. Terima kasih, selamat pagi Ibu.